1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, menyimpan, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita membaca surat 1 Petrus, izinkan saya menjelaskan kepada kita terlebih dahulu. Surat 1 Petrus adalah surat yang ditujukan kepada orang-orang percaya. Orang-orang percaya yang seperti apa? Orang-orang percaya yang terpencar, orang-orang yang percaya yang berserakan di mana-mana. Kalau kita membaca 1 Petrus pasal 1, dikatakan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mengapa mereka harus tersebar? Karena mereka mengikut Yesus. Orang Romawi atau kekaisaran Romawi mengharuskan mereka berkata bahwa Caesar is God. Kaisar adalah Tuhan. Kaisar adalah Allah. Dan sekarang setelah mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata Roma pasal 10 ayat yang ke-9, jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan Kaisar adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, dan Allah telah membangkitkan Dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu sebabnya orang-orang yang percaya kepada Kristus pada zamannya Rasul Petrus melayani pada waktu itu, mereka tersebar dari Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Daerah-daerah di sekitar Turki masa kini. Dan hidup mereka bukanlah hidup yang nyaman, hidup mereka bukan hidup yang gampang untuk dilewatkan. Kenapa? Karena yang kita lihat pada saat itu adalah bahwa penganiayaan ini begitu merajalela dan sangat-sangat kejam. Nanti akan saya jelaskan lagi. Sehingga kalau kita membaca di sini, Rasul Paulus diilhami oleh Roh Kudus untuk menuliskan surat kepada orang-orang yang tersebar tadi,
untuk menguatkan mereka, dan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan memiliki rencana yang besar di dalam kesulitan, penderitaan, ujian, atau pergumulan yang mereka harus hadapi pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagi kita yang percaya kepadanya, bagi kita yang mengasihi Dia, Roma 8:28 kita tentu ingat ayatnya, berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Lalu kita bertanya, kebaikan apa yang kita dapatkan? Kalau kita sekarang hari-hari ini kita sedang menghadapi masa-masa sulit pandemi corona. Banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggal, banyak mereka yang terkena dampak dari virus ini yang sangat-sangat kejam. Lalu kita bertanya, lalu apa dong tujuannya? Apa maksudnya? Apa purpose-nya di balik semuanya itu? Nah, kalau kita membaca surat Rasul Petrus yang pertama ini sangat indah. Coba perhatikan di dalam ayat 2. Rasul Petrus menjelaskan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Kita melihat di sini ada kata rencana Allah. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Kalau Allah sudah memilih, pertanyaan kita adalah begini Bapak Ibu. Seringkali kita itu bertanya, kalau memang Tuhan itu memilih, dan Tuhan memiliki rencana dalam hidup saya, kenapa kok Tuhan mengizinkan saya menghadapi masa-masa seperti ini? Kenapa saya diizinkan menghadapi sakit penyakit? Kenapa saya diizinkan menghadapi masalah keluarga? Kenapa saya diizinkan menghadapi masalah ekonomi? Bahkan kenapa saya diizinkan menghadapi aniaya seperti ini? Nah, jangan pernah lupa. Rasul Petrus ingin meneguhkan kita sekalian, dipakai Tuhan meneguhkan bahwa Anda dan saya, kita semua adalah orang-orang yang sudah dipilih sesuai dengan rencana Allah yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, ayat 2. Dan Alkitab berkata, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah bagi kamu. Lalu kalau begitu, apa yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat ini? Ayat 3 secara khusus menjadi landasan bagi kita untuk belajar ayat 3 sampai ayat 9. Ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Perhatikan baik-baik. Ayat ini berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Jadi yang pertama-tama Rasul Petrus hendak menunjukkan, firman Tuhan hendak menunjukkan kepada kita bahwa Anda dan saya, kita semua adalah orang-orang yang bukan sekedar dipilih, bukan sekedar dipilih sesuai dengan rencananya yang mulia, tapi Anda dan saya adalah orang-orang yang karena rahmat-Nya yang besar telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati. Nah, bagian ini adalah bagian yang sangat-sangat dalam, sangat-sangat indah. Karena firman ini atau khususnya ayat ini mengingatkan posisi Anda dan saya sebagai orang-orang yang sudah dilahirbarukan. Kalau kita membaca perkataan atau pernyataan Yesus kepada Nikodemus, kecuali kamu dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Apa dilahirkan kembali? Pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, mengikut Dia, Roh-Nya tinggal di dalam hidup kita,
saat itulah kita mengalami kelahiran baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan itulah yang dinamakan menjadi manusia baru. Nah, seringkali nyatanya banyak orang berpikir bahwa menjadi manusia baru, dilahir barukan adalah sesuatu yang luar biasa memang. Lahir baru adalah sesuatu yang patut disyukuri Bapak Ibu. Jangan pernah menganggap lahir baru ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi mensyukurinya bagaimana? Ada orang berpikir, ya saya sudah lahir baru, haleluya. Seringkali disurvei, di Amerika ini disurvei. Berapa orang Kristen yang mengaku lahir baru? Jumlahnya cukup banyak loh. Cukup banyak. Barna pernah melakukan riset seperti itu, survei. Lalu di antara orang yang mengaku lahir baru ditanya, berapa banyak di antara kamu yang baca Alkitab? Sangat berbeda dengan pengakuan mereka. Mereka mengaku sebagai orang yang lahir baru, tapi Alkitab nggak pernah dibaca loh. Itu belum survei lebih panjang lagi. Kalau survei yang saya lakukan, pertama saya tanya, berapa banyak yang lahir baru? Setelah mereka menyebutkan itu, di antara yang lahir baru, saya tanya, berapa banyak yang bayar utang? Saya bilang gitu. Sebab lahir baru kadang-kadang hanya dimengerti sebagai posisi. Ya saya sudah lahir baru, pokoknya saya dibaptis, saya ke gereja, saya mengaku Yesus adalah Tuhan, selamat, haleluya, puji Tuhan, titik. Pada lahir baru bukan hanya sekedar dibaptis dan pergi ke gereja. Lahir baru menyisakan kepada kita tanggung jawab yang besar. Nah, tanggung jawab apa yang ada, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Kita akan belajar di ayat yang ketiga sampai ayat ke-9. Tadi saya sudah baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kelahiran baru memberikan kepada kita suatu status, suatu berkat, suatu sukacita bahwa Anda dan saya dilahir barukan mendapatkan posisi dan status sebagai orang-orang yang dilahirkan baru kepada hidup yang penuh dengan pengharapan. Inilah yang pertama yang saya katakan, hidup sebagai orang yang lahir baru sesuai dengan judulnya. Hidup atau status atau tindakan atau tanggung jawab orang-orang yang lahir baru adalah hidup di dalam pengharapan. Dan hidup di dalam pengharapan bukanlah sesuatu yang dilahirkan atau dimunculkan karena kemauan kita sendiri. Tapi hidup karena pengharapan atau hidup di dalam pengharapan adalah sesuatu yang dimulai oleh Tuhan Allah sendiri. Alkitab berkata di ayat 3, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dia sudah melahir barukan kita kepada hidup yang penuh dengan pengharapan. Nah, pengharapan ini adalah karakteristik pertama yang harusnya dimiliki oleh orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Efesus 2 ayat 12 berkata, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel, kata Paulus kepada jemaat di Efesus, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan. Tanpa Allah di dalam dunia. Kalau Anda dan saya ditanya, apa sih bedanya orang Kristen dan orang non-Kristen? Jawabnya mudah. Di dalam Kristus ada pengharapan. Di dalam Kristus ada pengharapan. Dan ditegaskan kembali ayat 3. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi inilah satu sukacita, tapi juga panggilan kepada kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita, Tuhan sudah melahirbarukan kita, dan membawa kita kepada hidup yang penuh dengan pengharapan. Lalu konsekuensinya apa?
Karena pengharapan yang kita miliki dalam Kristus itulah kita dipanggil untuk hidup sebagai orang-orang yang hidup memiliki pengharapan. Jangan hidup sama seperti orang-orang yang tidak berpengharapan. Sedikit-sedikit bingung, sedikit-sedikit khawatir, sedikit-sedikit kacau, sedikit-sedikit bimbang, atau bahasa Indonesia sekarang galau. Sekarang banyak istilah-istilah baru ya, galau, lebay, apalagi alay, ya, baper, ada lagi apa kemarin itu istilahnya. Banyak sekali yang kadang-kadang pansos. Apa sih pansos? Setahu saya pansos itu panitia sosial, tapi nggak tahu di Indonesia ada istilah pansos segala macam. Galau. Nah, sayangnya kita hidup di dalam dunia yang tanpa pengharapan. Kenapa kita harus hidup memiliki pengharapan, hidup dalam pengharapan? Supaya kita bisa bersinar di tengah kegelapan dunia. Kenapa? Karena dunia sekitar di tempat kita berada adalah dunia yang tanpa pengharapan. Bayangkan, pandemi virus corona belum selesai Bapak Ibu. Sekarang katanya di Cina sudah ditemukan virus baru lagi. Saya sampai nggak sempat, saya nggak baca, sudah capek baca-baca begitu terus ya. Kita dipanggil bukan untuk baca virus, kita dipanggil untuk baca firman Tuhan. Kalau kita terus ngikutin tentang virus, kapan selesainya virus itu? Virus belum selesai. Katanya ada apa itu? Serangan apa itu? Tawon. Apa sih? Tawon bahasa Indonesianya apa ya? Bees ya, bees. Bees itu bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia. Tawon hornet ya, lebah hornet katanya. Aduh, ini hornet belum selesai, katanya ada virus lagi yang lainnya. Saya pikirlah kapan kita ini mau selesai ngurusin virus? Masa mau pakai masker selama hidup dari terbit matahari sampai pada masuknya? Kan nggak mungkin kan? Tapi inilah kenyataan. Dunia di mana kita ada adalah dunia tanpa pengharapan. Belum lagi penemuan-penemuan yang lain. Belum lagi dengan kejahatan-kejahatan yang semakin meningkat. Kerusuhan, kekacauan, pertengkaran. Kemudian perselisihan, rasisme, perselisihan, diskriminasi dan sebagainya. Belum lagi ekonomi yang sulit. Bahkan bukan hanya seperti itu saja. Kita bukan hanya sekedar hidup di dunia yang tanpa pengharapan. Tapi kita juga hidup di tengah-tengah manusia yang seringkali mengecewakan kita dan mengingkari janjinya dan membuat kita habis atau tidak memiliki pengharapan sama sekali. Manusia-manusia yang istilah Indonesia sekarang namanya PHP. Tahu istilahnya PHP? Sudah pernah dengar PHP? PHP itu pemberi harapan palsu katanya. Aduh, Indonesia memang selangkah lebih maju memang. Ya. Kita hidup di tengah-tengah manusia yang memberi harapan palsu. Nanti kalau mangganya sudah berbuah, sudah panen, kamu tak bagiin deh. Dari mangga muda sampai sudah panen, sampai sudah rontok, sampai daunnya sudah habis. Itu mangga nggak pernah datang-datang itu sudah. Itu baru mangga loh, belum yang lain-lainnya. Itu belum yang lain-lain. Nanti ya Pak. Saya dulu ada orang, Bapak perlu apa? Saya bilang saya nggak perlu apa-apa. Bilang aja Pak. Nanti ya Pak. Setelah masalah ini selesai Pak. Bapak perlu apa? Nanti Pak, saya kirim ke rumah. Ya mungkin karena saya bilang saya nggak perlu apa-apa, makanya saya nggak dikirim apa-apa. Itulah yang namanya manusia-manusia yang memberi harapan palsu. Jangankan manusia lain. Suami istri itu loh. Kadang-kadang janji nikahnya manis-manis ya.
Ada satu lagu him yang bagus. Janji yang manis kau tak kulupakan, selesailah sudah, ya dan sebagainya dan sebagainya. Itu janji-janji itu bagus Bapak Ibu. Tapi kenyataannya PHP lah yang terjadi. Berapa banyak manusia pasangan suami istri yang menikah, baru kawin 6 bulan cerai. Baru kawin 1 tahun cerai. Baru kawin 5 tahun cerai. Bahkan ada yang kawin sudah 60 tahun. Bilang sama saya, Pak, saya mau cerai sama istri saya. Kenapa? Sudah nggak cocok lagi, Pak. Dia mengingkari janji pernikahannya dulu. Lah sudah 60 tahun kok mau cerai. Tapi itu kenyataan Bapak Ibu. Memberi harapan palsu. Janji-janji. Tetapi kita membaca dari syukur puji Tuhan. Ayat hari ini memberikan kepada kita satu pengharapan yang luar biasa. Bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Dia adalah pemberi harapan yang sejati. Firman-Nya berkata kepada hidup yang penuh pengharapan. Paulus mengutip 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dan 17. Dan jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah khotbahku, sia-sialah pemberitaan Injilku, dan juga sia-sialah imanmu. Hanya di dalam Kristus kita mendapatkan pengharapan. Pengharapan seperti apa? Perhatikan ayat yang keempat Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, untuk menerima suatu bagian satu yang tidak dapat binasa. Incorruptible. Kemudian dikatakan di situ, bukan saja tidak binasa, tapi juga tidak dapat cemar. Dan yang ketiga, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Betapa luar biasa. Tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Inilah janji yang Tuhan berikan kepada kita, yang tersimpan di sorga, yang olehnya kita berharap. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dunia ini semuanya bisa binasa, semuanya bisa cemar, semuanya bisa layu. Mungkin Anda berkata, Pak Pendeta, itu emas nggak bisa layu loh. Emas nggak bisa cemar loh. Tapi kan bisa binasa. Enggak bisa. Itu kalau dipanasin dia leleh aja. Enggak binasa. Tapi kan bisa dicuri orang. Ya. Itu sebabnya Matius pasal yang ke-6 ayat 19 dikatakan, jangan mengumpulkan bagimu harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Serta pencuri membongkar serta membinasakannya. Tapi bagi kita yang percaya kepada Yesus, kita punya pengharapan. Harta yang mulia, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat binasa, dan yang tidak dapat layu. Dan semuanya dijanjikan, dijamin, tersimpan di dalam sorga. Itulah sebabnya saya mengajak kita sekalian sesuai dengan kebenaran firman ini. Marilah kita hidup. Jangan sama seperti orang dunia. Orang yang tidak punya pengharapan. Orang yang gampang gelisah. Orang yang gampang takut. Sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit takut, mau keluar rumah takut, dari ruang tamu mau ke dapur saja takut ketularan virus, dari dapur mau masuk ke kamar saja takut ketularan virus dan sebagainya. Apa sih yang kita takutkan? Apa sih yang dunia takutkan? Puncak dari segala ketakutan manusia sepertinya adalah kematian. Tapi firman ini berkata kepada kita, sekalipun nanti suatu kali kita mati, ada jaminan yang diberikan, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat binasa, dan yang tidak dapat layu. Mari hidup dengan penuh pengharapan, hidup dengan sukacita, karena kita mempunyai pengharapan. Kita punya Allah yang hidup, yang selalu memberikan pengharapan kepada kita, dan pengharapannya bukan pengharapan palsu, tapi pengharapan sejati, yang dijanjikan dan dijamin oleh kematian Kristus di kayu salib. Yang kedua, ayat 6 dan ayat 7. Bergembira akan hal itu,
Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yang pertama, kita dipanggil sebagai orang-orang yang lahir baru untuk hidup di dalam pengharapan. Yang kedua, sesuai ayat ini, kita semua dipanggil untuk hidup di dalam iman. Apa yang dimaksudkan? Kalau kita membaca di sini, Alkitab menyatakan kepada kita bahwa fakta, kenyataan, realita bahwa kita ini lahir baru, kita dipilih dan sesuai dengan rencana Allah, bukan berarti kita tidak akan pernah menghadapi pencobaan. Justru Alkitab berkata ayat yang ke-6, berbahagialah sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi orang lahir baru mengalami pencobaan, mengalami ujian. Ujiannya bukan satu, ujiannya berbagai-bagai. Nah, ujian apa yang sedang dihadapi oleh orang-orang yang kepadanya Rasul Petrus menuliskan surat pada waktu itu? Nah, kita tahu latar belakangnya, mengapa orang-orang itu terserak sampai ke Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan sebagainya. Karena mereka hidup di zaman di mana Kaisar Nero itu memerintah. Dan Kaisar Nero adalah salah satu kaisar yang terkenal sebagai kaisar yang jahat, kejam, terutama kepada orang-orang Kristen. Dan orang-orang Kristen harus menghadapi masalah aniaya, persecution dan sebagainya. Kenapa? Salah satu contohnya, Kaisar Nero ini menuduh atau menyalahkan orang-orang Kristen karena kota Roma yang terbakar pada waktu itu. Nah, karena Roma yang terbakar, maka Nero berkata, ini ulah orang-orang Kristen. Itu sebabnya orang-orang Kristen lebih dianiaya lagi. Beberapa orang Kristen, banyak di antara mereka yang dimasukkan dalam karung dan dibiarkan dimangsa oleh anjing liar. Kejam ya. Bukan hanya itu, banyak lagi yang lain yang diikat dan dilumuri oleh aspal dan dibakar sebagai obor hidup untuk menyalakan kebunnya Kaisar Nero. Mengerikan sekali, sejarah mencatat itu. Tapi Petrus berkata, 1 Petrus 1 ayat 6, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bagaimana mungkin bersuka cita? Bagaimana mungkin bergembira? Saya ngadapin corona, Pak. Bagaimana bergembira? Mau ketawa aja takut virusnya masuk, Pak. Harus itu pakai masker. Gimana? Pekerjaan toko saya tutup, Pak. Restoran saya tutup, Pak. Toko-toko lain bisa pakai patio. Saya nggak punya patio, Pak. Di depan saya parking lot. Nggak bisa, Pak, pakai patio. Bagaimana, Pak, saya bergembira? Saudara saya mati, Pak. Ngomong gampang. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, bukan saudara dan saya saja yang mengalami masa-masa sulit. Orang-orang Kristen di masa lalu sudah menghadapi masa-masa sulit. Bahkan lebih parah dari yang kita alami. Sesulit-sulitnya kita nggak pernah dibakar loh. Bakar-bakar sate sering. Tapi kita nggak pernah dijadikan sate. Seperti zamannya Nero. Jadi jangan banyak ngeluh lah. Hidup dengan iman. Iman kepada apa? Iman kepada apa yang akan kita terima nanti. Satu hal kita berharap. Berharap akan apa? Berharap akan apa-apa yang akan kita terima. Sesuatu yang tidak binasa, tidak cemar dan tidak dapat layu. Dan kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena sudah dikasih Tuhan, saudara-saudara kita di seluruh dunia menghadapi hal-hal yang sama. Jangan merasa paling berat. Jangan merasa paling susah. Kita di Amerika masih terima stimulus. Yang di Indonesia terima stimulus 600.000 aja mundur-mundur terus. Nggak dapat lagi. Ada banyak yang sedang menghadapi kesulitan hari-hari ini. Ada banyak yang untuk makan saja tidak bisa.
Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kenyataan yang dihadapi. Orang-orang pada masa itu, mereka menghadapi banyak kesulitan. Tujuannya apa? Kenapa disuruh bergembira? Kita akan bergembira kalau kita tahu alasannya. Maksud semuanya itu ayat 7 adalah membuktikan kemurnian iman kita. Anda percaya Yesus? Amin, haleluya, puji Tuhan. Saya tanya, buktinya apa? Buktinya saya ke gereja. Buktinya saya dibaptis. Saya pakai kalung salib. Saya pakai tato salib. Lalu mobil saya ada salibnya. Tapi menurut firman Tuhan, iman harus diuji melalui berbagai macam kesulitan. Dalam perjalanan saya tadi ke sini sampai di freeway berapa ini? 91 ya, 91 dekat Studebakers itu. Saya kaget. Saya jalan normal, speednya normal. Di depan saya ada mobil, jadi saya ngatur jarak begitu, cukup jarak. Tiba-tiba dari kiri saya ada mobil masuk. Push begitu. Kaget saya. Karena mepet sekali. saya sudah diajar banyak, saya diam aja. Saya cuman wow, saya bilang gitu aja. Tapi yang buat saya kaget bukan hanya itu. Itu di kaca belakang itu, di kaca belakang mobil itu Toyota Yaris ya, nggak terlalu gede. Tulisannya begini, last call, repent katanya. Gede sekali, last call, repent. Terus dia ngutip dari kitab Yesaya. Dalam hati saya berpikir, yang harusnya repent itu kamu, bukan saya. Wong kamu motong saya kan. Nah ini kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu. Iman itu diuji bukan dalam masa-masa gampang. Iman diuji bukan kalau kita sehat. Iman diuji, kemurnian iman bukan terlihat waktu hidup ini nyaman. Kemurnian iman bukan dilihat pada waktu gaji nyaman. Bukan. Tapi justru waktu kita diizinkan menghadapi masa-masa sulit seperti itulah. Tuhan sedang menguji iman kita. Karena hidup dengan iman. Enggak apa-apa. Semua saudara kita di seluruh dunia menghadapi masa-masa sulit yang sama. Dan tujuannya ayat ini berkata, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara mau dipuji, saudara mau mendapatkan pujian, saudara mau mendapatkan kemuliaan, saudara mau mendapatkan kehormatan, kuncinya hidup dengan iman. Jangan takut menghadapi segala sesuatu, walaupun kita harus diuji. Menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Ingat, tahan uji. Karena kalau kita tahan uji, kita akan menerima mahkota yang sudah dijanjikan. Yang terakhir ayat yang ke-8. Tadi yang pertama kita belajar hidup dalam pengharapan, hidup dalam iman, dan yang ketiga hidup dalam kasih. Ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Luar biasa kalau kita membaca bagian ini. Alkitab berkata, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihi dia. Nah kalau kita melihat di sini Bapak Ibu aneh ya. Kita belum melihat Yesus. Orang-orang yang kepadanya Rasul Petrus menulis surat belum melihat Yesus. Tetapi mereka Alkitab berkata, tapi kalian mengasihi dia. Nah kalau Petrus bagaimana? Ya Petrus sudah melihat Yesus kan. Bahkan Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Ini orang-orang yang ada di Asia kecil waktu itu belum pernah melihat Yesus loh. Tapi Alkitab berkata, tetapi kamu mengasihi Yesus. Inilah yang dikatakan unexplainable love. Kasih yang tidak bisa dijelaskan.
Nah, sebagai padanannya mungkin saya bisa analogi walaupun tidak tepat sekali ya. Bahwa sebetulnya kita bisa mengasihi sesuatu atau seseorang yang kita belum pernah lihat. Caranya dari mana? Coba, ini analogi saja, tidak tepat sekali. Sebagai orang tua, Bapak Ibu, atau khususnya ibu-ibu, tentunya mengasihi bayi yang masih dalam kandungan. Ya, mungkin kita bisa merasakan perutnya membesar, mungkin di ultrasound bisa kelihatan. Tetapi secara kasat mata, kita belum pernah mengasihi dia. Kita belum pernah melihat dia. Tetapi anyway, kita mengasihi dia. Nah, ini yang dikatakan unexplainable love. Kita berkata, kamu mengasihi dia walaupun kamu belum melihat dia. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bagaimana orang-orang yang lahir baru diberikan tanggung jawab, memiliki tanggung jawab bukan sekedar karena kita sudah menerima kasih Allah, tapi juga kepada kita dipanggil untuk hidup di dalam kasih itu sendiri. Lalu bagaimana sih kita ini mengasihi Tuhan? Ya, saya mengasihi Tuhan loh, Pastor. Saya mengasihi Tuhan loh, Bu, Pak. Ya, mengasihi Tuhan itu tandanya seperti apa? Ya, saya mengasihi Tuhan. Saya punya stiker sih di rumah. Saya tempel di Alkitab. Stikernya bunyinya I love Jesus. Ya. Atau saya dari dulu nyanyinya, saya hafal lagu I love you Jesus, deep down in my heart. Mengasihi Tuhan itu bagaimana sih? Mengasihi Tuhan bukan sekedar menyanyi, ngangkat tangan, air mata keluar, air hidung keluar, air keringat keluar, air liur keluar. Bukan. Mengasihi Tuhan diwujud nyatakan dengan tindakan sehari-hari. Tadi yang saya katakan, Bapak Ibu lahir baru. Utangnya udah dibayar belum? Utangnya sama orang lain. Kalau Anda lahir baru, punya utang nggak dibayar, jangan ngaku-ngaku lahir baru. Mungkin belum lahir baru. Baru kepengen lahir baru. Anda sudah lahir baru, sudah. Kalau janji ditepati nggak? Ya kadang-kadang sih kalau ingat. Kalau lupa ya nggak ingat. Jangan ngaku-ngaku lahir baru. Anda hormat nggak sama orang tua? Kalau Anda nggak hormat sama orang tua nggak pernah disayang, orang tua di Indonesia nggak pernah dikirimin duit, jangan ngaku-ngaku lahir baru. Mungkin baru kepengen lahir baru. Anda baca Alkitab nggak? Kalau Alkitab nggak pernah dibaca, jangan ngaku-ngaku lahir baru. Lahir baru diwujud nyatakan dengan tindakan sehari-hari, kasih kepada Allah. Bahkan 1 Yohanes 4 ayat 20. Mengajarkan kepada kita satu hal yang sederhana. Cara mengasihi Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi mengasihi Allah itu ternyata dinyatakan dengan cara mengasihi saudara-saudara kita yang kelihatan ini. Waduh, kalau begitu menjadi orang yang lahir baru itu ternyata tanggung jawabnya berat ya. Bapak. Itulah panggilan kita, dipanggil untuk lahir baru, hidup dalam pengharapan, hidup dalam iman, dan hidup dalam kasih. Mengapa? Karena kita punya janji yang Tuhan berikan. Sesuatu yang tidak cemar, yang tidak binasa, dan yang tidak layu. Adakah di antara kita yang hari ini, yang sementara Anda mendengar atau melihat video ini, Anda belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Mari saya ajak kita semua tundukkan kepala dan berdoa seperti yang saya katakan. Tuhan Yesus, saya mengaku saya adalah orang-orang yang berdosa. Saya gampang khawatir. Saya tidak punya pengharapan. Saya punya kebencian kepada orang lain. Bahkan hidup saya penuh dengan keluhan-keluhan.
Tuhan ampuni saya. Ada banyak dosa yang sudah saya lakukan. Dan sekarang ya Tuhan, saya minta Engkau masuk dalam hati saya. Menjadi Tuhan dan Raja. Tolong saya Tuhan untuk bertumbuh. Tolong saya Tuhan untuk berbuah. Dan tolong saya untuk berbuah lebat. Tolong saya Tuhan untuk hidup di dalam iman, di dalam pengharapan, dan di dalam kasih. Karena dengan itulah saya menunjukkan kepada dunia bahwa saya adalah orang-orang yang sudah dilahirkan baru kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk anak-anak-Mu yang sebentar menyaksikan tayangan ini atau mendengarkan siaran ini atau hadir di tempat ini sedang menghadapi pergumulan, hadapi ujian-ujian yang berat rasanya tidak tahan, ingin berhenti saja. Tuhan kami berdoa, kiranya firman ini menguatkan kami semua. Jadikan kami orang-orang yang tangguh. Jadikan kami orang-orang yang teguh. Berdiri di atas pengharapan yang kuat. Berdiri di atas iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Dan berdiri sebagai orang-orang yang hidup di dalam kasih sekarang selama-lamanya. Terpuji Engkau ya Bapa kekal selama-lamanya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, damai sejahtera, dan sukacita dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu Hari yang termulia. haleluya, Tuhan datanglah. Dalam kemuliaannya bersama para tembusar. Sambutlah segala suku dan bahasa, nyanyi sembah Sang Raja, ya Yesus. Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah. Dalam kemuliaannya bersama para tembusar, sambutlah Dia Raja. Segala suku dan bahasa,